Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puji serta syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada Tengku Imam Syekh, pada BKM Masjid, pengurus masjid, remaja masjid dan seluruh jamaah yang telah hadir pada kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas yaitu satu nama Tuhan yang ke-17, yaitu Al-Wahhab. Mudah-mudahan kita dapat mengimplementasikan yaitu satu daripada nama Tuhan yang ke-17 sehingga kita dapat dikatakan Abdul Wahhab. Sidang jamaah solat subuh yang dimuliakan Allah. Al-Wahhab artinya adalah Allah yang maha memberi tanpa mengharap imbalan. Dia memberi kepada semua hamba-hambanya berbagai macam anugerah dengan pemberian yang terus menerus, tanpa ada sedikit pun dalam pemberiannya itu untuk kepentingan dirinya Allah. Dan pemberian Allah yang terus menerus itu atau berkesinambungan, seperti contoh Allah memberikan kita nafas. Ini adalah salah satu bentuk nikmat yang terus menerus. Seandainya nafas yang Allah berikan dihentikan setengah menit saja, 30 detik, mungkin ribuan akan mati manusia di dalam dunia. Bagaimanapun kita bermaksiat kepada Allah, karena Allah itu Ya Wahhab, zat yang maha memberi. Walaupun si hambanya tidak pernah mau salat, tidak pernah mau berzikir, tidak pernah mau melakukan ibadat-ibadat, tapi Allah tetap memberi tanpa meminta imbalan. Karena apa? Karena Allah itu Al-Wahhab, memberi kita apa-apa yang kita perlukan. Lalu apakah yang sebenarnya yang kita perlukan di dalam kehidupan dunia ini? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yang mungkin setiap hari kita berdoa sehari 5 kali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan berikanlah bagi kami dari sisi Engkau rahmat. Sesungguhnya Engkaulah Allah yang maha memberi. Di dalam ayat tersebut Tengku Mutuah, Allah mengatakan wahab lana min ladunka rahmah. Di situ ada isyarah dari Allah kepada kita bahawa yang kita perlukan dalam hidup kita adalah rahmat. Dan yang dapat memberi rahmat kepada kita itulah Allah. Kita tak perlu meminta nikmat. Kalau nikmat belum tentu menjadi rahmat. Kalau rahmat adalah
sudah pasti dia itu nikmat. Maka Allah menyuruh kita untuk meminta rahmat. Contoh nikmat harta, ilmu, pangkat dan kesehatan. Ini nikmat ini dapat menjadi azab. Seperti kita mendapatkan ilmu yang banyak. Tetapi ilmu yang banyak itu kita tidak pernah mengamalkan. Maka kata Rasul, orang yang tidak beramal dengan ilmunya, orang itu akan dibakar oleh Allah terlebih dahulu daripada orang yang menyembah patung berhala. Itu telah menjadi azab ilmu tersebut, jikalau kita tidak mengamalkan. Begitu juga dengan pangkat yang diberikan oleh Allah. Dengan pangkat itu kita mengkhianati daripada rakyat. Kita mengkhianati daripada orang-orang yang memerlukan kepada kita. Maka pangkat tersebut berubah dia menjadi azab. Tetapi kalau sudah rahmat, sudah pasti itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Apa rahmat yang kita perlukan di dalam dunia ini? Syekh Muhammad Bakhit mengatakan, rahmat yang kita perlukan ada beberapa macam. Salah satu daripadanya, kita ingin mendapatkan cahaya iman, tauhid dan makrifat di dalam hati. Ini adalah rahmat yang sangat penting dan sangat-sangat kita harapkan untuk kita dapatkan. Keimanan kita kepada Allah yang Maha Razak, Allah sebagai pemberi rezeki. Keyakinan ini mungkin hanya sekedar di akal, tapi tidak sampai ke dalam hati kita. Kita masih berpegang kepada asbab-asbab. Kalau bukan dengan sesuatu pekerjaan itu, kita tidak akan dapat hidup di dalam dunia. Maka kita belum membawa Ar-Razak atau Al-Wahhab itu ke dalam batin, hanya kepada akal. Sifat 20 yang kita hafal-hafal sehingga juta ada. Kita bagi menjadi 2, menjadi 4. Istighna, iftikhar, atau kita bagi 4 menjadi yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Kita telah paham itu. Tetapi hanya pada akal kita, tidak sampai kepada hati. Kalau kita katakan Allah itu bersifat dengan basar, tetapi basar itu hanya di kepala. Masih banyak daripada pejabat-pejabat kita yang melakukan korupsi, padahal dia sudah hafal Allah itu basar. Begitu banyak daripada masyarakat kita yang masih mencuri, masih meninggalkan solat, masih melakukan perzinaan, mabuk-mabukan. Apakah Tuhan itu bukan basar? Tuhan itu melihat engkau. Di bawah batu hitam ada semut hitam, di tempat yang paling gelap. Tidak terlepas daripada pandangan Allah. Ini ilmu yang sangat kita perlukan. Bagaimana kita membawa segala asma dan sifat Allah ini tumbus ke dalam batin kita, sehingga timbullah satu sifat muraqabah. Timbul dalam perasaan jiwa kita bahwa kita terus dipandang oleh Allah dahir dan batin. Sehingga jangankan yang dahir kita melakukan maksiat, batin kita untuk mengeluh saja kita malu pada Allah. Kita telah mendengar hadis qudsi daripada Allah. Siapa yang tak senang dengan hukumku, tak syukur dengan nikmatku, tak pernah sabar dengan balaku, keluar engkau daripada bumiku, cari Tuhan yang lain selain aku. Itu bahasa Allah sudah marah dengan kita. Hakikat kehidupan ini tidak ada lain Tuan. Sebanyak apapun solat yang kita kerjakan, 1000 rakaat satu hari, puasa sunnah,
Tetapi dikala kita tidak menerima apa yang telah menjadi keputusan Allah, Allah pun tidak menerima kita sebagai hambanya. Allah tidak mau mengakui kita sebagai hambanya. Allah menyuruh kita keluar dan cari Tuhan yang lain selain aku. Tetapi jikalau dengan manusia katanya mampu untuk senang, untuk rida, tapi dengan hukum dan ketentuan Allah kita tidak mampu. Seorang pejabat, tentara, polisi, PNS dimutasikan, dipindah tugaskan dari Aceh harus ke Papua. Apa yang kita jawab? Siap Pak, asal Bapak senang, saya senang. Kenapa dengan Allah kita tak mau senang seperti kita senang dengan Bapa? Kenapa kita tidak pernah katakan, ya Allah, asal Engkau senang aku dalam keadaan sakit, aku senang ya Allah. Jikalau Engkau senang aku dalam keadaan miskin, aku senang ya Allah. Asal Engkau senang ya Allah, aku senang. Engkau senang aku diberikan kaya, aku senang. Engkau memberikan aku sehat, tapi Engkau senang, aku senang ya Allah. Silakan beri apapun ya Allah kepadaku, kayakah, miskinkah, hinakah, muliakah, sehat, sakit, asal Kau senang, aku senang. Ini ridha. Begitu juga bala yang Allah berikan, kita tidak pernah mau sabar. Bala dengan kepapaankah, bala dengan kita dijatuhkan pangkat, bala Allah menghinakan kita setelah kita dimuliakan oleh orang. Kita tidak melihat di sebalik bala itu ada rahmat. Kita hanya pandai mengatakan bahawa sabar itu ada nikmat di depannya. Dikala kita tahu bagaimana atur skenario Allah ke depannya, mungkin kita tidak jadi mengeluh. Seandainya kita seorang pejabat atau pengusaha, besok pagi kita harus menaikkan kontrak 5 miliar di Medan atau di Jakarta, sehingga sore hari kita berangkat naik mobil dengan ajudan. Roh di Aceh Teming bocor ban katanya ke malam. Begitu takalan ban serapih bocor, bawa tayan bengih dia ke ajudan. Bukan hendak periksa ban. Nyo lagi yang putuh kontrak dia 5 miliar. Long harus terus singgah. Tapi apa jadi? Sudah nasi menjadi bubur. Tidak ada lagi kesempatan peng 5 miliarnya. Ajudan-ajudan tak becan. Marah kita tidak menerima. Gara-gara kah nyo kontrak 5 miliar hana merumpok orangnya. Sehingga timbullah kegelisahan, timbullah pikiran-pikiran kotor kepada Allah. Bukan lagi yang udip lun. Tuhan sang-sang tak adil kepadaku. Tapi sambil duduk-duduk dalam keadaan gelisah, kita melihat TV bahawa Lion Air Boeing sekian-sekian rupanya pesawat kita telah jatuh di saatnya nayum peng 5 miliar. Dalam kegelisahan bunuh, kesedihan, buruk sangka pada Allah, timbullah perubahan batin. Berasa syukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatku dengan membocorkan ban mobilku. Timbullah rasa luar biasa Allah Ta'ala menyelamatkan diriku hari ini. Tapi kita tidak memandang itu. Pajan kita tahu, dikala kita telah lewat beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan, barulah kita merasakan yaitu nikmat Allah di sebalik bala tersebut. Itu yang kita harapkan di dalam rahmat di dunia. Yang kedua, apa yang kita harapkan yaitu kemudahan-kemudahan dalam hidup. Itu rahmat yang kita sangat menginginkan dalam dunia. Baik urusan kesehatan, rezeki, keamanan, kita meminta dimudahkan terus oleh Allah. Allah yang Wahhab, yang memberikan tanpa meminta imbalan.
Yang ketiga, kita meminta daripada Allah rahmat untuk mendapatkan kemudahan di dalam kita sakratul maut. Dikala kita mati, Allah mudahkan untuk mengucap lidah ini kalimah la ilaha illallah. Jangan Allah sulitkan lidah kita, sehingga terjadilah tarik menarik di antara nyawa dan para malaikat, yaitu malaikat Malik Maut. Pekan tarik menarik si nyawang haitim tebit, sedangkan malaikat harus mengeluarkan nyawa kita di dalam. Tapi kalau Allah memberikan kemudahan, kita dapat melihat isi-isi surga, kita dapat melihat keindahan-keindahan surga, sehingga ruh kita atau nyawa kita keluar dengan mudah. Itu yang kita harapkan, rahmat. Setelah itu rahmat apa yang kita harapkan? Kemudahan di dalam kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kubur. Itu adalah rahmat yang sangat kita harapkan kepada Allah. Setelah itu mendapatkan kemudahan dalam hisab, dan kita nantinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Ini yang kita harapkan. Sehingga untuk mendapatkan rahmat itu, kita dianjurkan terus berdoa dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sehingga tidak cukup tengku mendoa dengan hanya terus berdoa tanpa kita usaha. Maka usaha untuk mendapatkan rahmat, kata Syekh Muhammad Baqir, itu ada 3. Yang pertama, dekati orang-orang yang telah diberikan rahmat. Kita berusaha dekat dengan mereka dan sering mengunjungi mereka. Siapa mereka yang telah mendapatkan rahmat? Orang-orang saleh, ahli ibadat, ahli zikir, ahli salawat, ahli ilmu. Kunjungi mereka, duduk dengan mereka, supaya kita mendapatkan rahmat daripada Allah. Yang kedua, usaha untuk kita mendapatkan rahmat, seringlah membaca atau kita mendengar riwayat-riwayat hidup atau manakib-manakib para anbiya, aulia Allah. Dengan kita sering mendengar kata Rasul, inda zikri salihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan atau diceritakan tentang orang-orang saleh, cerita-cerita orang saleh, maka rahmat Allah itu turun di atas kamu. Seringlah kita baca-baca buku, baca-baca kitab, atau kita mendengar dari isi-isi ceramah tentang kelebihan-kelebihan para ulama, orang-orang saleh, cerita para nabi, sehingga rahmat Allah turun bagi kita karena kita mendengar dan membaca tentang manakib mereka. Yang terakhir, selalu mendatangi tempat-tempat yang telah dikenal mendapat kebaikan dan turunnya rahmat. Seperti apa? Seperti kita mengunjungi kubur-kubur para nabi, kubur Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, kubur-kubur aulia, majlis-majlis ta'lim, yaitu majlis-majlis zikir, masjid, musalla. Itu adalah tempat-tempat yang Allah turunkan rahmat kepada kita. Jikalau usaha-usaha itu sambil kita iringkan dengan doa, insya-Allah segala rahmat-rahmat yang kita inginkan, kemudahan-kemudahan hidup, kemudahan yaitu cahaya iman, cahaya ma'rifat, kemudahan menjawab pertanyaan kubur, itu pasti akan kita dapatkan jikalau sudah kita amalkan dan kita telah menjadi Abdul Wahhab. Maka apabila seorang telah beriman dengan Al-Wahhab, maka akan masuk ke dalam diri orang itu adalah satu sifat atau satu akhlak. Dia dapat memberikan suatu miliknya itu karena Allah, bukan karena ingin mendapat balasan atau pujian orang, bukan karena mengharap syurga ataupun neraka. Kita dapat menjadi orang yang suka memberi, dan memberi kita itu tidak pernah ingin untuk dipuji oleh orang,
untuk ditahu oleh orang, untuk supaya kita dikatakan orang dermawan, tapi cukuplah Allah yang tahu dan Allah lah yang membalas daripada setiap pemberian-pemberian kita kepada orang-orang lain. Mudah-mudahan kita dapat mengimplementasikan yaitu nama Tuhan yang ke-17 yaitu Al-Wahhab, dan Allah terus melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, Ya Allah. Nepampun dosa urusi kamu, mak kamu yang kaluh nepelahi kamu hingga kamu duh mekalan dunia. Nepampun dosa ayahanda kamu yang siang dan malam mencari rezeki pada kamu, Ya Allah, sehingga dapat kamu berpendidikan dunia dan akhirat. Ya Allah, nepampun dosa abang kakak adik kamu, keluarga kamu, suami istri, anak-anak kamu, Ya Allah. Anak-anak kamu yang harapan kamu, dia yang membaca Yasin dikala kamu sedang nada'a, Ya Allah. Dia yang menjadi imam bagi jenazah kamu dikala kamu meninggal dunia. Dia yang akan mentalkinkan baulai kubu kamu, Ya Allah. Ya Allah, anak-anak kamu yang uroyo mantang di dalam kemaksiatan, di dalam kelalaian kepada Engkau, Engkau yang memegang hati mereka, Ya Allah. Berikan, Ya Allah, anak-anak kamu, Ya Allah, anak-anak yang saleh, anak-anak yang terlebih, yang tim mendoa kepada kamu siang dan malam. Ya Allah, mudahkanlah langkah kaki kamu menuju Mekah Al-Mukarramah. Dapat kami berziarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, netung kamu yang sebagai hamba dron, Ya Allah. Benetung kamu yang sebagai hamba dron, Ya Allah. Ya Rasulullah, netung kamu yang sebagai umat Engkau, Ya Rasulullah. Ya Allah, Ya Rahman, kamu sangat rindu kepada Rasulullah. Lagi yang kamu nepusapat di sini, Ya Allah. Nepusapat kelai kamu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat duduk dengan baginda, dapat memandang wajah baginda, dapat mencium dan memeluk yaitu tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, titipkan salam kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, mudahkan sakratul maut kamu, lemah lembut netarik nyawang ulua. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita berselawat 5 menit, yaitu kita hadirkan seakan-akan kita sedang berada di makam Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita hadirkan seakan-akan kita sedang di depan makam Rasulullah. Kita sangat rindu ingin berjumpa dan memandang wajah Rasulullah. Ya Allah, kami tidak pernah hidup bersama baginda, ya Allah. Kami tidak pernah melihat akhlak baginda secara langsung, tetapi kerinduan untuk memandang wajah Rasulullah. Kami sangat rindu, ya Allah, ingin memandang wajah Rasulullah. Ya Allah, karuniakan kepada kami dapat memandang wajah Rasulullah. Ya Rasulullah, kami rindu kepada Engkau, ya Rasulullah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama dengan baginda di dalam syurga Engkau, agar kami dapat memandang dan memeluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkan kami untuk dapat berziarah kepada makam baginda Rasulullah. Kami dapat membawa keluarga kami. Kami dapat berziarah dengan ayah dan bunda kami, sambil kami memegang tangannya. Kami membawa ke Mekah Al-Mukarramah, mengelilingi Ka'bah bersama ayah dan bunda, ya Allah. Kami memberikan salam kepada baginda di Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, mudahkan rezeki kami di masjid yang mulia ini, di pagi yang mulia ini, ya Allah. Kami memohon mudahkan rezeki kami, ya Allah, agar kami dapat berziarah kepada makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mata kami memang memandang yang haram, tidak pantas memandang wajah Rasulullah. Tapi kerinduan di dalam hati ini, ya Allah, untuk dapat memandang Rasulullah. Ya Rasulullah, salli alaihi wasallim. Terima kasih. Di bunona kesalahan tunggu MC hilung haji pada muhtadiah haji tahan yang biar terjadi fitnah di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.